Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanon Cahyo dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan membahas mengenai Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, mulai dari sejarah terbentuknya, tujuan-tujuannya, hingga saat dibubarkannya. Selamat menonton. Nah, jadi saat ketika menduduki tanah air, Jepang menampilkan dirinya sebagai saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan. Hal ini dikarenakan Jepang sangat tahu bahwa rakyat Indonesia sangat ingin merdeka. Jepang berusaha keras untuk bekerja sama dengan para tokoh pergerakan. Cara ini digunakan agar mereka dapat merebut simpati rakyat dengan mudah lewat para tokoh. Harapannya, golongan nasionalis dan intelektual dapat mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk melancarkan perang Jepang. Lalu, setelah gerakan 3A yang dianggap tidak membawa hasil bagi pemerintah Jepang, maka organisasi tersebut dibubarkan. Sebagai gantinya, pada tanggal 16 April tahun 1943, Jepang membentuk organisasi baru yang bernama Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Saudara-saudara, sekali lagi, jawabnya haruslah aku seorang putra. Oleh karena aku tidak mau bernama anak yang durhaka. Saudara-saudara, sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra! 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 Hidup Putra! Terima kasih. Pusat Tenaga Rakyat atau yang disingkat Putra adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April tahun 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantoro, dan yang terakhir yaitu Kiai Haji Mas Mansur. Struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatnya, yaitu Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa orang penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, Ge Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan ini tidak dibiayai oleh pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan-tujuan dari Putra. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalisme dan kaum intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Dalam tempo singkat, Putra dapat berkembang sampai ke daerah dengan anggotanya yang merupakan kumpulan organisasi profesi seperti Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegram, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Selain itu, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas untuk memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Banyak unsur masyarakat yang mendukung untuk bergabung. Di antaranya adalah Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos Menengah, Pegawai Pos Telegram, Telepon, dan Radio, serta Pengurus Besar Istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Kehadiran Putra mendapatkan sambutan dari berbagai organisasi massa yang ada pada saat itu. Berbagai organisasi menyatakan untuk bergabung. Akhirnya, bermunculan organisasi-organisasi seperti Gemblengan Pemuda Asia Rakyat atau yang disingkat Gempar. Nah, tujuan Gempar ini adalah memelopori perjuangan bangsa dengan melakukan kerjasama dengan Putra. Hal ini dilakukan agar dalam aktivitas perjuangannya tidak mendapatkan rintangan dari Jepang. Tujuan yang sesungguhnya dari organisasi Gempar adalah menggembleng para pemuda agar memiliki semangat nasionalisme atau gembleng pemuda rakyat. Nah, yang terakhir, karena merasa bahwa organisasi-organisasi yang telah dibentuknya dipakai untuk kepentingan perjuangan kemerdekaan, maka pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra dan organisasi-organisasi tersebut. Jepang kemudian membentuk organisasi yang benar dan bermanfaat bagi Jepang seperti Jawa Hokokai, Seinendan, Keibodan, Peta, Fujinkai, dan Heiho. Organisasi-organisasi ini dimanfaatkan Jepang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan militernya guna menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya.
Nah, sekian penjelasan mengenai Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.